Yesaya pasal 30 ayat 15 berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Firman Tuhan mengatakan supaya di dalam menjalani kehidupan kita, kita belajar bagaimana supaya kita tinggal tenang. Ketenangan bukanlah suatu keadaan. Ketenangan merupakan suatu keputusan. Artinya, ketenangan ini tidak bisa dipengaruhi oleh situasi apapun. Semata-mata itu tergantung pada keputusan kita. Firman Tuhan mengatakan agar kita mengambil keputusan untuk kita tenang. Kenapa? Bukan karena kita memiliki sesuatu yang dengan apa yang kita miliki membuat kita tenang, tapi kita memiliki Tuhan atas segala yang dipertuan, Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan menyatakan kepada kita beberapa hal mengapa kita harus tenang. Pertama, karena ketenangan dapat mendatangkan kekuatan. Alkitab sudah menegaskan bahwa dengan kita tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, disitulah terletak kekuatan kita. Kita mampu menghadapi permasalahan dalam kehidupan ini. Bukan karena memang kita orang hebat, yang dengan kehebatan kita mampu untuk menghadapi segala persoalan-persoalan yang kita alami dalam hidup ini. Tetapi kita mampu menghadapi masalah karena kita memiliki Tuhan, di mana kita meletakkan iman kita tinggal tenang di dalam Dia, maka di dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan terletak kekuatan kita. Namun banyak kali dari kita sebagai orang Kristen, kita dikalahkan oleh masalah-masalah yang kita alami dalam hidup ini, membuat kita tidak tenang, membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita gelisah. Firman Tuhan mengatakan supaya kita bisa mengambil keputusan untuk tetap tenang walaupun keadaan-keadaan seperti itu mungkin kita sedang alami. Tapi kita tetap tenang ketika kita putuskan untuk tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, meletakkan iman percaya kita kepada Tuhan, karena dengan cara itu terletak kekuatan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, ketika kita tenang, kita dapat menenangkan diri, dan dengan jalan itu kita juga bisa berdoa. Karena itu Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang gelisah, yang tidak tenang dalam dirinya, pasti dia tidak bisa berdoa. Kenapa? Karena pikirannya terfokus pada masalahnya, pada kekhawatiran, pada tantangan-tantangan yang dialami dalam hidupnya. Karena itu dia tidak bisa tenang. Dan karena dia tidak bisa tenang, dia tidak bisa berdoa. Karena semua hal itu menghalangi dia dari berdoa kepada Tuhan. Padahal sebenarnya ketika kita menghadapi permasalahan, pergumulan, kekhawatiran, kekecewaan dalam hidup ini, harusnya itu menjadi suatu hal yang menarik kita untuk kita datang kepada Tuhan, berdoa berseru kepada Tuhan, dan meminta Tuhan untuk menolong kita di dalam menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan hidup. Firman Tuhan berkata, agar kita tenang, dengan demikian kita bisa berdoa. Kita dapat menyampaikan permohonan doa kita kepada Tuhan, dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Mungkin jawaban Tuhan tidak selalu cepat seperti yang kita harapkan, tetapi yang pasti Tuhan dengar dan jawab doa kita. Entahkah dia menjawabnya dengan ya dan secara
cepat kita dapat menerima jawaban doa itu. Dan mungkin juga dia menjawab dengan mengatakan tunggu, dan diperlukan suatu ketekunan untuk kita menanti. Dalam ketekunan berdoa, berharap. Mungkin juga dia mengatakan tidak. Ketika Tuhan mengatakan tidak, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mempunyai sesuatu yang lebih indah daripada yang kita pikirkan. Seperti halnya Rasul Paulus, ketika Tuhan menjawab tidak kepada Rasul Paulus, maka Tuhan memberikan kasih karunia, kemurahan, belas kasihan kepada dia. Sehingga akhirnya Paulus mengatakan di dalam kelemahan, kuasa Tuhan semakin sempurna. Apapun jawaban Tuhan dalam hidup kita, yang pasti semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan kemuliaan bagi dia. Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu yang kepadanya kita percaya dan mau tinggal tenang agar kita memperoleh kekuatan dan kita bisa berdoa, membangun hubungan, membangun persekutuan dengan dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Amin.